materi kebijakan audit, perencanaan audit, penyusunan tim, pelaksanaan audit di lapangan, teknik audit, menguji dan mengemas temuan, dan penyusunan laporan. Kebijakan audit. Audit polisi berisi tentang kebijakan kepala SKAI dalam pelaksanaan audit menghadapi situasi bank pada tahun audit yang bersangkutan, antara lain dengan mempertimbangkan jumlah unit kerja, jumlah tenaga auditor yang ada, penetapan prioritas, rencana pendidikan dan untuk auditor, memperhatikan waktu cuti atau rencana auditor, kasus dan kekhawatiran yang perlu jadi perhatian, prioritas dan frekuensi. Perencanaan audit. Perencana audit diberitahukan pada auditor yang akan bertugas kurang-kurangnya 2 minggu sebelum untuk keperluan persiapan bagi tim audit yang bersangkutan. Rencana audit harus memperhitungkan rencana cuti dan rencana pendidikan bagi auditor dan harus disusun sebelum penyusunan rencana audit. Perencanaan audit umumnya tidak masuk ke dalam perencanaan audit karena sifatnya adalah pemeriksaan mendalam terhadap kasus yang terjadi pada saat penyusunan audit. Saya Eva Rostauli akan menjelaskan tentang membentuk tim audit dan menyusun jadwal audit. Penyusunan hendaknya dengan memperhatikan rating audit dari satuan kerja yang akan diperiksa. Satuan kerja rating audit yang rendah berarti mempunyai banyak masalah atau berisiko tinggi atau banyak penyimpangan atau satuan kerjanya yang tidak efisien. Lalu ada pelaksanaan audit. Di sini ada persiapan dan pelaksanaan audit di lapangan. Yang pertama, persiapan tim audit, yaitu menentukan tujuan audit serta cakupan pemeriksaan, membekali tim audit dengan informasi permasalahan cabang serta pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh tim. Lalu komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit, lalu mempersiapkan audit program dan menetapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan, dibahas, dan disampaikan. Lalu untuk pelaksanaan audit di lapangan, yaitu untuk mengingatkan auditor akan tugas dan wewenang dari SKAI, lalu mengingatkan tujuan audit dan memberitahukan sifat pemeriksaan, lalu memberitahukan perkiraan lamanya pemeriksaan, nama dan susunan tim audit, lalu proses pembahasan temuan audit, lalu melaporkan hasil tindak lanjut kepada kepala SKAI. Lalu ada standar pekerjaan lapangan bagi internal audit bank. Yang pertama ada penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Yang kedua dokumentasi temuan audit, working paper serta bukti audit. Yang ketiga monitoring terhadap tindak lanjut. Yang keempat pengujian terhadap transaksi. Yang kelima pengujian terhadap saldo, dan yang terakhir penyusunan laporan audit. Saya Amelia Putri akan menjelaskan penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Pengendalian dimaksudkan antara lain untuk menilai dan membandingkan pelaksanaan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi berdasarkan perencanaan semula. Pengendalian menjadi alat koreksi dan menelusurkan kembali ke arah yang sudah ditetapkan semula dalam perencanaan serta menghindari kerugian dari akibat penyimpangan. Pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern: yang pertama, pemeriksaan tugas yang cukup. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktiva. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Dan yang kelima, adanya pengecekan independen atas pengecekan. Pengujian terhadap transaksi dan saldo. Pengujian terhadap transaksi. Pengujian terhadap transaksi dimulai dengan penilaian pengendalian intern terhadap prosedur transaksi. Kemudian berdasarkan itu ditetapkan sampling yang akan diambil untuk pengujian transaksi. Secara umum, pengambilan sampel harus memperhatikan 3 risiko yang melekat pada transaksi tersebut. Pengujian terhadap saldo. Pengujian terhadap saldo juga dilakukan dengan terlebih dahulu menilai struktur pengendalian intern terhadap sistem yang menghasilkan saldo setiap rekening yang muncul dalam laporan keuangan dan laporan lainnya.
Teknik pengujian yang pertama, pengujian, kedua, inspeksi, ketiga, memeriksa bukti transaksi, yang keempat, menelusuri, yang kelima, bertanya, keenam, menganalisa, ketujuh, memperbandingkan, 8. Melakukan rekonsiliasi, 9. Melakukan konfirmasi, 10. Mengkalkulasi atau menghitung, 11. Mengecek penjumlahan atau pengurangan ke bawah atau ke samping, yang ke-12 melakukan verifikasi, yang ke-13 melakukan perhitungan. Administrasi serta dokumentasi. Temuan audit. Pertama, fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Kedua, keadaan yang seharusnya terjadi. Ketiga, penyebab terjadinya penyimpangan. Keempat, dampak terjadinya penyimpangan. Kelima, langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. 6. Rekomendasi auditor intern. Kertas kerja audit. SKI harus mendokumentasikan kertas kerja dengan lengkap dan jelas. Fungsi kertas kerja untuk mendukung laporan audit juga sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Penyusunan dan dokumentasi kertas kerja audit harus rapi dan sistematis sehingga memudahkan penggunaannya. Saya, Nanda Alfianita, akan menjelaskan tentang penyusunan laporan audit. Yang pertama adalah sifat laporan. Laporan harus tertulis. Kedua, laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Ketiga, laporan harus objektif. Keempat, laporan harus konstruktif. Kelima, laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Dan keenam, laporan harus dituangkan secara sistematis. Kedua, cakupan materi laporan. Yang pertama, laporan harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Kedua, laporan harus mengungkapkan temuan audit berdasarkan fakta. 3. Laporan harus memberikan kesimpulan. Dan yang terakhir, laporan memuat rekomendasi auditor. Yang ketiga adalah tanggung jawab laporan audit. Yang pertama, laporan harus ditandatangani oleh auditor intern atau kepala SKAI. Kedua, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Dan yang terakhir, kesempatan auditi untuk menyampaikan tanggapan. Proses penyusunan laporan. Yang pertama, temuan audit yang dilaporkan harus dikompilasikan dan dianalisis. Yang kedua, temuan audit harus dikonfirmasikan kepada auditi. Yang ketiga, temuan audit didiskusikan dengan kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Kelima, laporan harus direview oleh kepala SKAI. Penyampaian laporan. Yang pertama, laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dan yang kedua, laporan disampaikan kepada Bank Indonesia. Tindak lanjut hasil audit. Yang pertama, pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Kedua, pelaporan tindak lanjut. Dan ketiga, analisis atas kecukupan tindak lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.